Okay, then. Let's go! You're broken. Oh, fuck. Come on, come on. What? On! Myra! Let it go. Come on, come on. They're lost. Oh, Jesus. Rolly! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sewu Cinema. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah film horor supernatural dengan ending cerita yang bisa bikin kalian susah tidur nih. Karena berpotensi menimbulkan rasa penyesalan yang luar biasa, yaitu film The Mist. The Mist pertama kali dirilis pada tahun 2007 dan diangkat berdasarkan novel karya Mbah Stephen King. Beliau ini seorang penulis terkenal dari Amerika Serikat dan mengangkat kisah tentang fenomena kabut tebal yang aneh gitu ya. Karena kabut ini tiba-tiba muncul begitu saja dan menyebar ke seluruh penjuru kota. Namun bukan hanya bikin jarak pandang berkurang, kabut ini ternyata juga membawa petaka yang sangat luar biasa. Sehingga membahayakan nyawa semua orang yang berada di dalamnya. Intinya jika manusia nekat berkeliaran di dalam kabut tersebut, bisa dipastikan dalam waktu singkat mereka akan tewas. Nah, seperti apa aura kengerian yang terasa dan ancaman seperti apakah yang ada di dalam kabut tersebut? Dan kenapa dikatakan film ini sebagai film dengan ending cerita yang sangat menyedihkan gitu ya? Berikut alur cerita selengkapnya dari film The Mist dan ayo kita mulai. Cerita dimulai pada suatu malam, terjadi badai angin cukup besar sehingga membuat kerusakan cukup parah di rumah David Drayton. Nah, beliau ini adalah seorang seniman pelukis yang juga menjadi tokoh utama dalam film ini. Pagi harinya, ketika badai sudah pergi, rumah David ternyata sudah hancur tertimpa pohon tumbang akibat badai. Begitu juga dengan rumah perahu di tepi danau yang sangat disukai oleh anak kandungnya bernama Billy. Namun tak lama kemudian terlihat sebuah fenomena aneh di tengah danau. Secara tiba-tiba muncul kabut yang sangat tebal dan entah dari mana asalnya kabut tersebut. David juga tidak pernah sekalipun melihat ada kabut di danau itu selama bertahun-tahun tinggal di sana. Tapi karena merasa kabut itu tidak berbahaya, mereka masih menghiraukan fenomena itu. David lalu bertemu dengan Norton, seorang tetangganya yang punya pohon tumbang yang menimpa rumah perahu milik David. Rupanya badai semalam juga membuat mobilnya hancur, sehingga Norton tidak bisa kemana-mana. Akhirnya David mengajak Billy dan Norton pergi ke kota untuk membeli persediaan makanan dan juga peralatan untuk memperbaiki tempat tinggal mereka. Saat tiba di supermarket, ternyata di sana sangat ramai pengunjung karena listrik mati dan beberapa karyawan juga nggak masuk nih. Ditambah lagi banyak warga yang berbelanja untuk beli persediaan makanan setelah diterjang badai. Jadi situasinya tuh ramai banget gitu ya, mirip kayak pandemi kita saat ini, orang berbondong-bondong ke supermarket untuk belanja. Selain warga sipil, tampak juga beberapa anggota polisi militer yang kebetulan juga pengen belanja gitu. Yaitu mereka adalah Jessup, Morales, dan Donaldson. Namun begitu David dan Norton sedang mengantri di kasir, tiba-tiba terdengar suara sirene darurat. Disusul dengan seorang pria tua bernama Dan yang berlari menuju supermarket dengan wajah berdarah dan berteriak bahwa dirinya melihat sesuatu yang berbahaya di dalam kabut. Seketika suasana menjadi mencekam tuh di dalam supermarket, sehingga seorang pengunjung nekat keluar untuk kembali ke mobilnya. Tapi kemudian tanpa disangka, ketika kabut mulai tiba, dia malah berteriak seperti ada makhluk yang memakan dirinya. Lalu semakin parah dengan guncangan seperti gempa, sehingga supermarket jadi berantakan dan membuat semua orang panik dan takut. Dalam situasi itu, seorang wanita memohon untuk diantarkan pulang, karena dia meninggalkan dua anaknya sendirian di rumah. Namun karena semuanya sedang ketakutan, tidak ada yang berani membantunya, begitu juga dengan David. Hingga akhirnya wanita itu memutuskan untuk pergi sendirian saja dari supermarket itu, dan berjalan perlahan sampai tak terlihat di dalam kabut yang mematikan itu. Berapa waktu kemudian, David lalu pergi untuk mencari selimut di gudang supaya Billy tidak kedinginan.
Tapi saat tiba di sana, dia malah melihat generator supermarket yang sudah ngebul nih akibat kepanasan dan langsung mematikannya agar tidak meledak atau terbakar. Namun secara tiba-tiba dari arah pintu gudang, David mendengar suara-suara aneh dan seperti ada makhluk besar yang mencoba mendobrak pintu agar bisa masuk ke dalam. Tidak ingin menghadapinya sendirian, David yang panik lalu menceritakan hal tersebut kepada Ollie, si karyawan supermarket, dan 2 orang mekanik yang juga dikenal oleh David, yaitu Jim dan Myron. Namun mereka semua malah tidak percaya dan menganggap bahwa David hanya mengada-ngada. Tapi akhirnya mereka semua ikut ke gudang untuk melihat sendiri dan untuk memperbaiki generator. Dan setelah diperiksa oleh Jim dan Myron, penyebab generatornya panas adalah karena saluran udaranya tersumbat oleh sesuatu dari luar gedung supermarket. Mereka akhirnya berencana untuk memeriksanya dan salah seorang karyawan muda bernama Norm bersedia untuk keluar. Tapi David melarang mereka, karena dia sangat yakin ada sesuatu yang berbahaya di luar sana dan bisa mengancam nyawa Norm. Sayangnya, sekali lagi, Jim dan Myron tidak peduli dengan omongan David. Begitu juga dengan Norm yang malah mengejeknya sebagai seorang pengecut. Dan bener aja nih, nggak lama setelah pintu terbuka, tiba-tiba muncul monster tentakel raksasa dari dalam kabut yang langsung menarik kaki Norm. Dan seketika membuat mereka semua kaget dan panik, terutama Jim dan Myron. Karena sebelumnya mereka tidak percaya dengan perkataan David. Setelah bersusah payah, sekaligus panik setengah mati karena menyaksikan Norm dimangsa oleh monster raksasa, akhirnya mereka berhasil menutup pintunya dan David juga berhasil memotong sebagian tentakel monster itu. Dengan wajah yang syok, mereka lalu kembali ke ruang utama dan berencana untuk sembunyikan kejadian tadi dari semua orang. Karena pasti mereka juga nggak bakalan percaya gitu ya. David kemudian memanggil Norton dan menceritakan hal itu. Namun ternyata Norton malah ngeyel menuduh David dan lainnya hanya menakut-nakuti saja. Setelah hampir bertengkar, David dan Norton dipisahkan oleh Ollie yang akhirnya secara terang-terangan cerita mengenai makhluk yang memakan Norm barusan. Meski awalnya mayoritas tidak percaya, setelah diajak melihat sendiri ke gudang, mereka pun ikutan syok karena melihat tentakel monster yang telah dipotong David sebelumnya. Sadar karena ancamannya berupa makhluk besar dan ganas, para pengunjung lalu membuat barikade untuk menutup kaca supermarket dengan kantong makanan anjing. Mereka berharap kaca supermarket yang rentan hancur tidak akan jebol dengan mudah, sehingga mereka bisa menetap di sana dengan aman. Namun, salah seorang pengunjung yang mabuk agama bernama Carmody tidak ingin membantu dan dia malah mengaku sebagai utusan Tuhan dan memandang bahwa peristiwa kabut ini adalah bentuk hukuman dari Tuhan kepada mereka semua yang telah berdosa. Carmody juga selalu menggunakan ayat-ayat dari Alkitabnya agar pengunjung mau ikut dengan dirinya. Jadi semacam diajak jadi jemaahnya gitu ya. Tapi tanpa segan, Carmody juga selalu memaki dan mencaci orang lain yang dia anggap berlawanan dengan pandangannya. Nah, ini mungkin dulunya anggota ormas kali ya, si Carmody ini. Sementara itu, David dan pengunjung lain yang berpihak dengannya mulai mencari senjata api untuk berjaga-jaga. Seorang pria tua bernama Cornell juga bilang bahwa dia ternyata membawa shotgun. Tapi sayangnya senjatanya itu berada di mobilnya yang terparkir di luar toko. Tapi beruntung, ternyata ada salah satu seorang wanita yang selama di supermarket dipercaya oleh David untuk menjaga Billy, yaitu bernama Amanda. Amanda ternyata membawa sebuah pistol dan juga beberapa peluru yang nantinya bisa digunakan untuk membasmi para monster. Ketika barikade sudah selesai dibuat, rupanya Norton dan beberapa orang ingin pergi dari sana karena sudah nggak kuat gitu ya. Meski ditahan David, Norton tetap akan pergi karena nggak percaya dengan cerita David mengenai monster tentakel tadi. Wajar, karena Norton sendiri juga belum pernah melihat wujud dari monster itu. Dia juga berjanji akan memanggil bantuan begitu berhasil kabur di luar sana. Sedangkan David akhirnya punya ide untuk mengikat tali di pinggang seorang pria yang bersedia keluar untuk mengambil senjatanya Cornell. Dengan tali itu mereka bisa tahu bahwa pria ini akan baik-baik saja. Jika dalam bahaya, mereka akan segera menariknya. Setelah mereka semua keluar, Norton menghilang di tengah kabut dan entah bagaimana nasibnya. Namun, hal yang tidak diinginkan malah terjadi nih.
Tiba-tiba tali yang mereka pegang mendadak seperti ditarik oleh sesuatu dengan kekuatan yang sangat kuat, sehingga David dan orang lain yang berusaha memegang tali tersebut kewalahan. Dan akhirnya berhasil menarik tali itu yang ternyata penuh dengan lumuran darah. Dan rupanya, si pria itu tewas dengan badan yang hilang setengah. Tiba di malam hari, tiba-tiba muncul seekor serangga seperti nyamuk yang berukuran besar dan hinggap di kaca toko. Lalu tak lama berselang, nyamuk lainnya juga datang dan hinggap di semua kaca hingga semua orang memandang heran. Kok ada nyamuk gitu ya, segede bagong? Namun kemudian nyamuk-nyamuk itu diserang oleh makhluk lain yang memiliki sayap dan tubuh yang lebih besar. Semuanya seketika panik karena beberapa kaca juga tampak retak dan hampir pecah. David akhirnya sadar bahwa nyamuk-nyamuk itu tertarik dengan cahaya dari dalam supermarket. Tapi sayangnya mereka terlambat, makhluk itu berhasil memecahkan kaca sehingga nyamuk dan makhluk-makhluk lainnya berhasil masuk ke dalam. Supermarket yang awalnya dianggap aman kemudian mendadak jadi neraka. Seekor nyamuk juga bahkan menggigit salah satu karyawan toko sehingga membuat tubuhnya membengkak dan tewas. Jadi bersyukur deh ya, kita hidup di Indonesia digigit nyamuk paling cuman bentol-bentol. Di Amerika digigit nyamuk malah jadi bengkak tuh, ngeri. Nggak hanya itu, makhluk lain yang lebih besar juga berhasil memangsa banyak orang di dalam supermarket. Tapi sebaliknya bagi si Carmody nih, meski seekor nyamuk hinggap di badannya, dia berbisik berserah diri pada Tuhan sehingga tiba-tiba si nyamuk pergi begitu saja dan seakan nggak nafsu gitu ya buat menggigit si Carmody. Sakti juga ternyata dia. Di tengah kacauan itu, akhirnya David dan lainnya berusaha melawan para monster dengan menggunakan api. Tapi sayangnya, salah satu dari mereka justru terbakar akibat tidak sengaja menumpahkan minyak. Sampai akhirnya semua makhluk aneh di dalam supermarket tersebut berhasil dibasmi semua. Beberapa waktu kemudian, kondisi pria yang terbakar tadi ternyata semakin parah. Luka bakarnya sangat parah sehingga harus diobati dengan segera. Tapi obat-obatan yang tersedia hanya ada di sebuah toko farmasi yang terletak di seberang supermarket. Dan untuk menuju ke sana, itu artinya mereka harus keluar menembus kabut. Saat akan pergi dengan kelompoknya, David lalu dihadang oleh Carmody yang telah menjaring beberapa orang menjadi jamaahnya dan melarang David yang pergi karena dianggap bisa memancing monster lainnya datang ke supermarket. Tapi Carmody malah dilawan balik oleh orang-orang di sana karena dianggap hanya peduli dengan dirinya sendiri, tanpa memikirkan orang lain yang terluka akibat berjuang melawan monster nyamuk di malam sebelumnya. Dengan bekal alat seadanya, David dan lainnya berangkat menuju farmasi. Namun setelah berhasil mengambil obat-obatan yang dibutuhkan, tiba-tiba mereka menemukan sejumlah orang yang telah terbungkus dengan jaring laba-laba. Salah satu dari korban tersebut ternyata adalah atasannya Jessup, yang ternyata di dalam tubuhnya telah menjadi inang untuk makhluk seperti laba-laba bentuknya ya, dan tubuhnya itu dijadikan tempat untuk berkembang biak. Dan tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk misterius lainnya yang mempunyai kemampuan mengeluarkan jaring mematikan, sehingga beberapa di antara mereka akhirnya tewas dengan mengenaskan. Setelah kembali ke supermarket dan tertidur, David terbangun dengan kabar bahwa pria dengan luka bakar itu akhirnya tidak tertolong lagi. Sementara itu, Carmody juga semakin berhasil menghasut pengunjung lainnya sehingga jemaahnya semakin banyak. Bahkan Jim yang semula berpihak kepada David, sekarang malah menjadi salah satu di antara mereka. Lalu hal buruk terjadi saat Jessup mencari dua orang temannya, yaitu Morales dan Donaldson, yang tiba-tiba hilang entah kemana di dalam supermarket. Ketika dicari bersama-sama, ternyata mereka berdua telah tewas akibat bunuh diri di dalam gudang. Saat itulah Jessup seketika mengaku bahwa kedua temannya memang telah berencana bunuh diri karena mereka adalah petugas yang ditugaskan untuk menjaga fasilitas penelitian yang bernama Project Arrowhead. Project Arrowhead ini ternyata adalah suatu penelitian yang melibatkan para ilmuwan untuk membuka suatu pintu menuju dimensi lain agar dapat berkomunikasi dengan makhluk di dimensi tersebut. Nah, karena proyek inilah besar kemungkinan proyek itu gagal dan menimbulkan kecelakaan. Sehingga para makhluk dari dimensi lain ini sekarang malah berkeliaran dan membunuh manusia di bumi.
Pengakuan dari Jessup itu seketika membuat Jim menyeretnya ke lingkaran jamaah Kermode. Lalu Kermode menghasut semua jamaahnya bahwa Jessup adalah pengkhianat Tuhan dan harus segera dibunuh agar dosa semua orang diampuni. Ucapan Kermode itu pun berakibat fatal bagi Jessup. Salah satu jamaahnya tiba-tiba menikam Jessup dengan pisau berkali-kali. Dan parahnya lagi, saat keadaan penuh darah, Jessup digotong agar bisa dibuang keluar dan menjadi santapan para monster. Meski dirinya bangkit dan memohon untuk masuk kembali ke dalam, Jessup akhirnya tewas dimangsa oleh seekor makhluk raksasa. Bener-bener nih, keterlaluan ini sekte si Kermode ini. Bukannya bikin jamaah santuy, malah dihasut dan dibikin sepaneng. Semenjak kejadian main hakim sendiri terhadap Jessup, David dan kelompoknya lalu berencana untuk kabur dari sana. Ollie juga membantu siapkan bahan makanan untuk bekal mereka di luar nanti. Ketika semua jamaah Kermode tertidur, mereka pun mulai mengendap-endap menuju pintu keluar. Tapi sayangnya, Kermode ternyata sudah ada di sana dan mengambil semua bekal yang disiapkan Ollie. Kermode juga lagi-lagi menghasut semua orang dan menuduh David dan kelompoknya sebagai pencuri, pengkhianat Tuhan, dan lain-lain. Sampai ketika mereka hampir bentrok dan saling bunuh, Ollie tiba-tiba menembakkan pistolnya ke Kermode. Pertama menembaknya ke perut, lalu kemudian menembaknya ke kepala. Kermode akhirnya tewas di tempat akibat tembakan tersebut. Para jamaah Kermode seketika ketakutan. Mereka lalu mau nggak mau harus melepaskan David dan kelompoknya agar bisa pergi meninggalkan supermarket. Namun begitu sampai di luar, beberapa di antaranya justru nyasar dan kehilangan arah di dalam kabut yang tebal. Ollie juga akhirnya tewas akibat dimangsa makhluk raksasa yang sepertinya mirip dengan makhluk yang memangsa Jessup sebelumnya. Dan akhirnya yang berhasil masuk ke mobil David hanya 5 orang, termasuk Amanda dan Billy. David lalu tancap gas dan membawa mobilnya menuju wilayah lain yang mereka sendiri tidak tahu harus kemana, sampai bahan bakar mobilnya habis. Di perjalanan, David juga melewati rumahnya yang ternyata terdapat mayat sang istri yang telah menjadi mangsa oleh makhluk meresahkan itu. Lalu saat melanjutkan perjalanan lagi, tiba-tiba muncul seekor makhluk raksasa yang sangat besar, tepat berada di depan mereka. Beruntungnya makhluk itu hanya melintas dan tidak melihat ada David dan lainnya di dalam mobil. Pada momen itu juga mereka tersadar bahwa jika mereka gagal mencapai tempat yang aman, pada akhirnya akan mati di tangan para makhluk buas itu, yang bentuk dan wujudnya aja nggak bisa diprediksi gitu ya. Dengan bahan bakar yang semakin menipis, akhirnya mobil David tidak dapat berjalan lagi karena kehabisan bensin, dan mereka berhenti di bahu jalan. David lalu mengeluarkan pistol dan 4 butir peluru yang tersisa. Rupanya mereka berupaya untuk bunuh diri karena gagal menuju lokasi aman dan terkurung di dalam kabut yang kapan saja akan mati menjadi makanan monster. Namun, karena total di dalam mobil ada 5 orang, terpaksa salah satu dari antara mereka akan tetap hidup dan mati menjadi mangsa monster. Nggak lama kemudian terlihat tembakan senjata sebanyak 4 kali dari dalam mobil David. Dan ternyata David masih hidup setelah mengeksekusi semuanya, termasuk anaknya Billy. Dengan putus asa dan juga perasaan bersalah yang dalam gitu ya, David lalu keluar dari mobilnya dan berteriak agar memancing kehadiran para monster. David berharap dirinya bisa segera dimakan oleh monster. Namun, setelah mencobanya berkali-kali, ternyata ya, tanpa diduga, tak lama kemudian muncul para tentara bersenjata lengkap dari dalam kabut. Mereka juga membawa para warga yang masih selamat, termasuk juga seorang wanita yang di awal cerita meminta pertolongan untuk meninggalkan supermarket dan diantar agar bisa kembali ke rumahnya. Gila nih, nyesek banget nih si David. Sementara itu, para tentara dengan berbagai alat beratnya, seperti tank dan mobil perang lain, terus menyisir setiap area yang mereka lewati dan langsung membasmi monster apapun yang terlihat. Sayangnya, momen itu terjadi beberapa saat setelah David harus membunuh semua orang di dalam mobilnya, termasuk juga Billy, anak kesayangannya sendiri. David akhirnya bertekuk lutut dengan penuh sesal. Dia terus-menerus berteriak mempertanyakan dirinya sendiri bahwa faktanya
semua orang di dalam mobilnya saat itu telah tewas secara sia-sia. Dan itulah akhir dari cerita film The Mist. Bagaimana menurut teman-teman? Endingnya nyesek banget kan? Mungkin bakalan tambah menarik nih jika ternyata semua orang yang ada di dalam supermarket diperlihatkan berhasil selamat berkat bantuan para tentara tersebut ya. Karena kan orang-orang yang di supermarket punya tanggapan harus menunggu saja di sana. Sehingga kita sebagai penonton jadi bingung nih ya, harus memihak sama siapa? David atau Carmody? Nah, itulah dia rangkuman cerita untuk video kali ini. Silahkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe jika kalian ingin mendukung channel ini agar kita bisa semakin semangat untuk membahas alur cerita film lainnya. Begitu aja untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.